Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gomet. Kali ini Gomet akan mempresentasikan pembahasan soal mengenai bab kesebangunan dan kekongruenan, di mana nantinya insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semuanya dalam menghadapi ulangan harian maupun ulangan tengah semester maupun PTS ataupun bahkan nanti PAT di ujung akhir semester 2. Baik, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama, yaitu Izzah memiliki tinggi 160 cm, berdiri pada jarak 3 meter dari tiang lampu, dan jika bayangan Izzah oleh sinar lampu adalah 2 meter, maka hitunglah tinggi tiang lampu. Baik, kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan kaidah matematika, yaitu diketahui dulu ya apa saja yang poin-poin yang ada di dalam soal. Yang pertama adalah tinggi Izzah. Tinggi Izzah adalah 160 cm. Kemudian jarak Izzah itu adalah 3 meter, atau kita ubah menjadi senti menjadi 300 cm. Kemudian bayangan Izzah adalah 2 meter, atau kita ubah menjadi sentimeter menjadi 200 cm. Kemudian ditanya tinggi tiang. Baik, kita langsung ke penyelesaiannya. Baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini, alangkah lebih baiknya untuk mempermudah kita semuanya, kita ilustrasikan soal tersebut dalam sebuah gambar. Kita ilustrasikan ada gambar tiang, misalnya ini adalah tiang, ya. Ini adalah tiang atau X misalnya. Kemudian ada 3 meter, setelah jarak itu adalah ada Izzah berdiri situ. Ini adalah Izzah, tingginya adalah 160 cm. Kemudian jarak Izzah ke tiang adalah 300 cm. Kemudian bayangannya adalah 200 cm. Kita tarik dari ujung tiang menuju ke ujung dari bayangan. Ya, maka akan membentuk sebuah segitiga, bahkan dua, yaitu segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Nah, bayangan ini ketika dijumlahkan dengan jaraknya, maka hasilnya adalah 500 cm. Baik, karena yang ditanya adalah tingginya, maka yang dicari adalah X-nya. Kita bandingkan sisi yang bersesuaian dengan X. X itu bersesuaian dengan 160 atau tinggi Izzah, ya. Ini adalah Izzahnya, ya. Kita langsung saja menggunakan nilainya, yaitu X dibagi 160 atau X dibandingkan 160 sama dengan yang besar ini alas segitiga atau jarak dari keseluruhannya, yaitu adalah 500 cm dibandingkan dengan alas segitiga yang kecil atau jarak bayangan Izzah atau panjang dari bayangan Izzah, yaitu 200 cm. Nah, yang belakang ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 100, atas dibagi 100, ya, bawah juga dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah X per 160 sama dengan 5/2. Setelah itu kita bisa langsung mengalihkan silang, ya. Antara X dikalikan 2, hasilnya adalah 2X sama dengan 160 dikalikan 5. Maka hasilnya adalah X sama dengan 160 dikali 5 dibagi 2. Nah, kita bisa sederhanakan langsung 160 dibagi 2, hasilnya adalah 80. Maka hasilnya adalah X sama dengan 80 dikalikan 5. Maka X itu adalah 400 cm, di mana X itu adalah
tiang atau tinggi tiang. Jadi, tinggi tiang tersebut adalah 4 meter atau 400 cm. Nah, jadi dalam pengerjaan sebuah soal matematika yang berbentuk soal seperti hot seperti ini ya, atau soal cerita, maka harus ada diketahui sampai nanti ada kesimpulan. Baik, kita langsung menuju ke soal yang kedua, yaitu sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah yang mendatar. Pada saat yang bersamaan, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai tinggi bayangan atau panjang bayangan 3,5 meter. Hitunglah tinggi gedung tersebut. Ya, sama seperti halnya yang tadi nomor 1, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Baik, panjang bayangan gedung ya, itu adalah 56 meter. Kemudian tinggi siswa itu adalah 1,5 meter. Kemudian bayangan siswa adalah 3,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi gedung. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaian. Sebelum masuk ke penyelesaian, kita ilustrasikan terlebih dahulu soal tersebut menjadi sebuah ilustrasi gambar. Ya, gambarnya seperti tadi. Ada segitiga, ya. Ini adalah gedungnya. Ini adalah siswa. Ini ada bayangan gedung. Semuanya. Ini adalah 56 meter. Kemudian panjang bayangan siswa adalah ini dari sini adalah 3,5 meter, kemudian tinggi siswa adalah 1,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gedung atau kita ilustrasikan dengan X. Maka X kita bandingkan dengan sisi yang bersesuaian, yaitu 1,5 atau siswanya. Ya. Sama dengan panjang bayangan gedung dibandingkan dengan panjang bayangan siswa. Nah, setelah ini kita bisa langsung kalikan silang, yaitu X dikalikan 3,5, hasilnya 3,5X sama dengan 1,5 dikalikan 56. Maka X sama dengan 1,5 dikalikan 56 dibagi dengan 3,5. Nah, di sini atas bawah bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 0,5 untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi 1,5 bisa dibagi 0,5 jadinya adalah 3, kemudian 3,5 dibagi 0,5 adalah 7. Maka hasilnya adalah X sama dengan 3 dikalikan 56 dibagi 7 ya. Kemudian di sini juga langsung bisa disederhanakan, 56 dibagi 7 adalah 8. Maka X ketemu 3 dikalikan 8 sama dengan 24. Dan di sini adalah satuannya meter. Jadi tinggi gedung adalah 24 meter. Nah, jadi seperti yang tadi dari awal kita sampaikan, untuk pengerjaan matematika seperti ini adalah dari proses diketahui sampai nanti ada sebuah kesimpulan. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, di sini seperti soal yang lainnya, ini adalah bentuk bangun langsung, di mana ada dua bangun KLM dan bangun PRS, di mana apakah di sini antara dua bangun itu sebangun? Ya, kita untuk
di situ untuk menjelaskan. Maka kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama kita bandingkan dulu semua sisi yang bersesuaian apakah memiliki perbandingan yang senilai atau tidak. Berarti KL kita bandingkan dengan PR, apakah sama dengan LM dibanding dengan RS atau sama dengan KM dibandingkan dengan PS. Oke, kita ambil terlebih dahulu dua perbandingan. Ya, KL banding PR, kemudian LM dibandingkan RS. Kita substitusikan langsung nilainya. KL itu adalah 40, PR adalah 60, kemudian LM adalah 60, kemudian RS adalah 90. Nah, di sini langsung kita sederhanakan saja. Jadinya 4 per 6, ya, kita tulis ini. 4 per 6, kita buang nolnya atau kita bagi dengan 10 semuanya, itu bisa semuanya. Sama aja artinya. Sama dengan 6 per 9. Kita sederhanakan antara 4 dan 6 bisa kita bagi dua-duanya dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 2 per 3. Kemudian yang belakang ini bisa kita bagi, ini dibagi dengan 3. Kalau yang depan ini kita bagi dengan 2. Ya, 6 bagi 3 2, kemudian 9 bagi 3 adalah 3. Maka perbandingannya sama. Oke, kita ambil ilustrasi satu lagi, yaitu antara LM, mungkin LM dengan RS, dengan perbandingan antara KM dengan PS. Kita substitusikan nilainya. LM adalah 60, kemudian RS adalah 90, kemudian KM itu adalah 50, kemudian PS adalah 75. Nah, di sini bisa disederhanakan. Ini yang depan bisa kita bagi dengan 30, yang belakang bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan nilai 25. Maka hasilnya adalah 60 bagi 30 adalah 2, 90 bagi 30 adalah 3, kemudian yang belakang adalah 50 dibagi 25 adalah 2, dan 75 bagi 25 adalah 3. Maka di sini terlihat perbandingannya sama, ya, antara perbandingan sisi yang satu dengan yang lainnya itu memiliki perbandingan yang senilai. Jadi ketika perbandingannya sudah senilai, otomatis sudut-sudutnya pun sama besar. Jadi segitiga KLM dan segitiga PQR adalah sebangun. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat dan bisa nanti di-share ke teman-teman yang lain sehingga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.